Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ta'tu bidarbillah Qulu ma sya'allah Qulu la ilaha illallah Babu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sabbuhu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Wa a'tabina min bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdina siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surun wa ayatullah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh ma dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Binastadarat kama stadaratil malaikatu bi madinatir rasul bila ghannatin wa la sur min kulli qadarin maqdur wa 'adarin ma'dzur wa min jami'i syurur tadarrasna billah tadarrasna billah tadarrasna billah min aduwina wa aduwillah min sami arshillah ila qa'iradillah san'atuhu la tanqadi bi alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim azimatuhu la tanshaqu bi alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Allahumma inna aradani bisu'in min al-jinni wal insi wal wuhush min basharin aw shaytanin aw sultanin aw waswas fardud nazrahum bin nikas wa qulubahum bi wiswas wa aydiyahum bi iblas wa umikum min ar-rijli ila ar-ras la zana yubda wa la jabala yubda bi alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam amin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ala ali baitil kiram kullihim shay'un la ilahum wal Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ummul hadarat wali badan kitab Syekh Muhammad Abdul Malik bin Hisham wa nafa'na bi 'ulumihi wal Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa nafa'na bi 'ulumihim kullihim syai'un la ilahum wal Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir
الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. من حضرات جميع مشايخنا وخصوصا شيخنا وأستاذنا ومرشدنا ومعلمنا حبيبنا علمهم أخرجنا لنا جميع آبائنا وأمهاتنا والأموات كلهم شيء لهم والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا أجعلنا وعدنا من أمرنا رشدا رب زدنا علما وارزقنا فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري Terlanjutkan kitab Asyiratun Nabawi, halaman ada yang sama, halaman 457. Yuridu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bi 'ulumihi wa amidana bi asrarihi. Amin ya rabbal alamin. Wa yuridu ay yakhda'uka fa inna hasbaqallahu huwa min wara'i dzalika walladzi ayyadaka binasrihi ba'da dha'fi. Wa yuridu, dan jika kalian semuanya, dan apabila mereka menginginkan atau hendak ayyakhda'uka, menipu kamu wahai Muhammad. Maksudnya apabila kaum musyrikin Quraisy hendak menipu kamu wahai Muhammad, ketahuilah fa inna hasbaqallah, maka sesungguhnya cukup bagimu Allah yang menjadi pelindung kamu. Huwa min wara'i dzalik, dialah Allah yang akan berada di belakang kamu untuk membela kamu wahai Muhammad. Allah yang menjanjikan seperti ini. Jadi kata Allah, apabila mereka kaum musyrikin Quraisy hendak menipu kamu, membuat makar kepadamu, ya cukup Allah sebagai pelindung kamu. Allah yang akan membela kamu di belakang kamu, ya. Walladzi ayyadaka binasrihi, dialah Allah zat yang akan memberikan kekuatan kepada engkau wahai Muhammad, binasrihi, dengan pertolongannya, ba'da dha'fi, setelah kamu merasa lemah, merasa diri tidak berdaya dalam menghadapi mereka, Allah yang akan memberikan kekuatan kepada kamu wahai Muhammad. Wa bil mu'minina, juga kepada orang-orang mukmin, wa allafa baina qulubihim, dan Allah lah ya yang mempersatukan hati mereka semuanya antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Allah lah yang mempersatukan hati mereka semuanya. Padahal mereka nggak ada hubungan saudara, tapi mereka Allah hatinya satukan sehingga mereka kompak selalu, ya kompak dengan sebab apa? Allah lah maka hati mereka semuanya. Seperti kita semua ini, kan kita semua ini nggak rumah saudara, tapi Allah, tapi apa? Tapi kita semua ini bisa berkumpul bersama-sama, kompak bersama-sama, jamak bersama-sama apa? Allah lah hati kita semuanya. Bidinihi, dengan agamanya, alladzi jama'ahum alaih, yang telah Allah kumpulkan mereka semuanya
alai atas agama Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah himpun semuanya dalam agama Allah yang telah dibawa oleh Rasulnya. Innahu azizun hakim. Ketahuilah bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang maha aziz, yang maha gagah perkasa, hakimun, dan juga zat yang maha bijaksana. Tsumma qala ta'ala, lalu Allah berfirman, ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, hasbukallah, cukuplah bagi kamu Allah sebagai pelindung, sebagai penolong kamu, wa manittaba'aka, dan kepada orang-orang yang mengikuti engkau wahai nabi, minal mu'minina, daripada orang-orang mukmin. Cukuplah Allah ya kepada nabi, jangan minta pertolongan kepada yang lain ya. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, harridil mu'minin alal qital, hadul mu'minin, kobarkanlah semangat kaum mukminin alal qital, untuk berperang. Ini semuanya Allah yang menerang kepada nabinya agar nabi mereka semangat mengobarkan kepada kaum mukminin untuk berperang. Maka sampai sekarang sedang ramai. Ya nggak ada apa tuh? Azan. Ya, ada azan. Hayya Rasulullah diganti dengan hayalan. Apakah itu boleh saja? Kenapa? Itu bukan azan Islam, bukan. Untuk apa? Mengomandangkan jihad. Kalau ada untuk sholat nggak boleh. Seperti itu. Kan sekarang sedang ramai. Yang seperti itu. Ya Allah, hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad. Boleh saja. Apa untuk mengobarkan semangat kita untuk berperang melawan kaum yang zalim, membela kebenaran, membela yang hak. Kok bukan ada untuk sholat, bukan ya. Iyyakum minkum isruna sabiruna. Jika keberadaan kalian semuanya, kata Allah, 20 orang-orang yang sabar, 20 orang-orang yang teguh yang sabar, ya yaglibu mi'atain, itu harus bisa mengalahkan 200 orang musuh. 20 orang harus bisa mengalahkan 200 musuh. Berarti apa? Satu lawan 20 ya? Satu lawan berapa? 10. Itu lawan 10. 20 lawan 200. Satu lawan 10. Nah, apa kita sanggup? Satu kita menghadapi 10 orang musyrikin Quraisy, sanggup kita? Terkabir. Mungkin kita berat ya. Kita berat. Wa iyyakum minkum mi'atu yaglibu alfan minal ladzina kafaru. Dan apabila keadaan kamu atau jumlah bilangan kamu 100, harus bisa mengalahkan 1000 daripada orang-orang kafir, daripada orang-orang yang zalim. Bi'annahum qaumul la yafqahun, bahwa sungguhnya mereka orang-orang kafir itu orang-orang yang tidak mengerti, orang-orang yang tidak paham. Ay la yuqatiluna ala niyatin wala haqqin wala ma'rifatin bi khairin wala syarrin. Mereka orang-orang kafir tidak berperang berdasarkan niat kebenaran dan pengetahuan terhadap kebaikan dan keburukan, tapi kita berperang karena apa? Membela yang hak, mempertahankan yang hak. Karena barang siapa yang berperang membela yang hak, yang benar, mempertahankan yang hak, seandainya dia gugur mati, maka matinya mati syahid. Maka matinya mati syahid. Karena orang-orang yang artinya sudah bersiap-siap berperang, mereka sudah mengumandangkan azan untuk berjihad tadi. Ya, mereka benar-benar sudah siap untuk membela yang hak, membela Islam, ya, membela kebenaran, mempertahankan kebenaran dan keadilan. Seandainya mereka mati, mereka matinya pun mati syahid. Qala Rasulullah ta'ala anhu, haddatsani Abdullah bin Abi Najih an Atha bin Abi Rabah, dan Rasulullah ta'ala anhu telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Abi Najih an Atha bin Abi Rabah an Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala, dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, lamma nuzilat hadhil ayah,
istadda 'alal muslimin. Ketika ayat tadi diturunkan ya kepada Rasul, kaum muslimin merasa keberatan terhadapnya, bahwa satu orang terus berhadapan dengan 10 orang. Kaum muslimin masih keberatan, bahkan kita pun merasa keberatan. Kita pun satu, kita menghadapi 10 orang-orang kafir, kita pun mungkin merasa keberatan. Jadi ayat ini ketika turun kepada Rasulullah, orang kaum muslimin merasa keberatan ayat ini. Apa? Wa'azamu ayyuqatila ishruna mi'atain. Dan mereka menganggap hal ini menjadi berat, luar biasa. Ya, mereka harus menghadapi 20 orang, menghadapi 200 orang-orang kafir. Wa mi'atun alban, 100 orang-orang yang bersahabat daripada kaum ini harus berhadapan dengan 1000 orang-orang kafir. Akhirnya bagaimana? Fakhaffafallahu anhum. Maka Allah memberikan keringanan, memberikan dispensasi pada Rasulullah kepada kaum mukminin. Dengan apa? Panasakhatha al-ayat al-ukhra. Maka ayat tadi oleh Allah dinasakh, dihapus. Jadi ayat tadi itu yang 20 melawan itu oleh Allah dihapus dan diganti dengan ayat yang baru. Mana ayatnya? Faqala Allah berfirman, al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Kata Allah nih, sebagai pengganti, sebagai penasah daripada ayat yang lalu, yang terdahulu, yang tadi itu. Apa kata Allah? Al-ana, sekarang. Khaffafallahu ankum. Allah memberikan keringanan kepada kalian semuanya. Wahai kaum mukminin, wa alima anna fikum dha'fa. Dan Allah tahu bahwasanya kalian semuanya, wahai kaum mukminin, dha'fa, kalian adalah orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah, yang tidak mampu menghadapi mereka. 1 menghadapi 10, kalian mungkin tidak mampu. Terus kata Allah apa terusnya? Fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaglibu mi'atain. Maka apabila jumlah kalian semuanya yang 100 daripada orang-orang yang sabar di antara kaum mukminin, harus bisa mengalahkan mereka orang-orang kafir sebanyak 200 orang. 100 lawan, berarti berapa? 1 lawan 2. Kalau lawan 2 kira-kira kita sanggup nggak? Kira-kira kita 1 orang kaum mukminin melawan 2 kaum kafir, sanggup kita? Harus sanggup, harus sanggup. Yang harus sanggup kita, harus siap-siap. Ya, 1 kaum mukminin harus sanggup mengalahkan 2 PKI. Ya enggak? 2 orang-orang kafir, 2 musuh Islam, kita harus sanggup kita. 10 mungkin keberatan, ayo hiji lawan 2 mau wayahna terus sanggup. Wayahna terus sanggup lawan 2. Ya, wayahna sanggup lawan 2. Wa iyyakum minkum alban, wa iyyakum minkum albun yaglibu alfaini biidznillah. Dan jika keberadaan kalian semuanya 1000 orang, harus bisa mengalahkan berapa? 2000 orang. 1000 bisa mengalahkan 2000. Ya, terus harus bisa mengalahkan 200. Ya. Itu pun apa? Biiznillah. Tentu ini semua dengan izin Allah. Allah lah yang memberikan kemenangan kepada kita, bukan kita yang mengalahkan mereka. Seandainya kita bisa berhasil mengalahkan mereka 1 lawan 2, kita menang, ingat Allah lah yang memberikan kemenangan kepada kita. Semuanya dengan izin Allah. Seandainya 110 pun kita menang juga, ingat Allah lah. Untuk semuanya Allah semuanya.
Ya kita hanya apa? Kita hanya syariat berpandangan mereka. Tapi Allah lah yang berikan kemenangan kepada kita. Hakikatnya. Wallahu ma'as sabirin, dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Qala, ya, berkata ini rawi Ibnu Abbas, fakanu idza kanu ala syatrin min aduwihim lam yanbagh lahum ay yafirru minhu. Maka setelah ayat tadi atas turun, ya, maka jika jumlah kaum muslimin fakanu, ya, maka jika jumlah kaum muslimin, ya, separuh dari jumlah mereka atau dari separuh daripada jumlah musuh, maka dilarang untuk lari. Dilarang untuk lari atau seimbang, larang untuk lari. Kita nggak boleh lari. Separuh seperti tadi, musuh 1000 orang, kita berapa? 500 orang. Kita jangan lari. Kita nggak boleh lari. Ayo atas setengahnya, boleh lari setengahnya. Musuh apa? 200 orang, kita 100 orang, kita nggak boleh lari. Nah, tapi wa idza kanu duna dzalika lam yajib alaihim qitaluhum jawajaza lahum ay yatahawwazu anhu. Dan apabila keadaan musuh jauh lebih banyak daripada kita, ya, musuh 1000 orang, kita cuma tadi 100 orang, maka diperbolehkan kita untuk menghindar dari mereka semua. Itu, ya. Ya, apabila keadaan musuh hanya separuh daripada kita 1000 orang, musuh 2000 orang, kita nggak boleh lari. Tapi apabila jumlah kita apa? Sedikit daripada jumlah musuh setengahnya, kita pokoknya 1000 orang musuh apa 2000 orang atau 3000 orang, 4000 orang, kita boleh menghindar daripada mereka semuanya. Itu penjelasan daripada ayat tersebut. Ma nazzala bil usara wal maghanim. Ayat yang diturunkan oleh Allah tentang tawanan, tentang para tawanan, dan maghanim, harta rampasan perang atau ghanimah. Allah subhanahu wa ta'ala anhu, thumma atabahu Allah ta'ala bil usara wa akhadha al maghanima wa lam yakun ahadun qablahu min al anbiya'i ya'kulu magnaman min aduwillah. Faqata Rasulullah ta'ala anhu, thumma atabahu Allah ta'ala, lalu Allah memberikan peringatan kepada nabinya atau memberikan teguran, ya, kepada nabinya tentang apa? Bil usara, tentang para tawanan. Tentang para tawanan. Menurut dan diterangkan dibahas di atas bahwa setelah selesai perang Badar, kaum musyrikin yang berhasil ditawan sebanyak 70 orang. Ya, yang meninggal 70 orang, yang tawan 70 orang daripada pihak kaum musyrikin Quraisy. Ya. Nah, para tawanan tadi oleh dibawa ke mana? Ke Madinah oleh kaum mukminin. Setelah sampai di Madinah, apa? Untung saja Rasulullah bermusyawarah dengan siapa? Dengan para sahabat-sahabatnya, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, tentang para tawanan tadi. Apa kata Sayyidina Umar? Ya Rasulullah, lebih baik para tawanan ini kita bunuh saja semuanya. Sayyidina Umar, beres bunuh bagus. Sayyidina Umar, ya. Abu Bakar, ya Rasulullah, bagaimana kalau para tawanan ini yang bisa membaca, menulis, kita kerjakan untuk mengajarkan bacaan menulis anak-anak kita yang kecil-kecil daripada kalangan kaum Ansor. Ya, apa diambil tenaganya. Dan bagi mereka yang tidak bisa menulis, harus ditebus oleh siapa? Keluarga. Nah, tentang masalah apa? Tebusan tadi. Tentang masalah tebusan tadi, akhirnya apa? Allah menegur kepada nabinya bahwa hal tersebut adalah perbuatan yang salah, sehingga Allah menegurnya. Wa khadha al-maghanim,
Rasulullah mengambil ghanimah. Apa artinya? Tebusan tadi dan harta rampasan daripada musuh tadi itu pun oleh Allah ditebus. Walam yakun ahadun qablahu minal anbiya, padahal sebelum Nabi tidak ada seorang pun daripada Nabi yaqulu bagnaman min aduwillah, yang oleh Allah dibolehkan untuk memakan harta ghanimah. Ya, seorang Nabi daripada zaman dahulu enggak ada yang dibolehkan memakan harta ghanimah. Habis bagaimana? Dibakar semuanya, dibakar. Tapi Allah memberikan apa? Keringanan kepada Nabi. Akhirnya apa? Allah membolehkan Nabi mengambil dan memakan harta daripada goni. Dengan sebab apa tuh? Bunuh saja kata Allah, engkau bermusyawarah dengan sahabat-sahabat engkau wahai Muhammad. Seandainya engkau tidak bermusyawarah, mungkin Allah akan menurunkan azab kepada mereka semuanya. Nah, menjadi apa? Dengan sebab bermusyawarah tadi, akhirnya Allah membolehkan ya antara kaum mukminin mengambil harta ghanimah dan mengambil harta daripada tebusan para tawanan tersebut. Inilah keuntungan daripada apa? Bermusyawarah. Allah sallallahu taala anhu, haddatsani Muhammad Abu Ja'far bin Ali bin Al-Husain qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nusirtu birru'bi. Jadi hadis ini menerangkan tentang keutamaan, kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada nabinya, kepada rasulnya, dan Rasulullah SAW. Yang pertama, nusirtu birru'bi, aku diberikan pertolongan oleh Allah dengan rasa takut terhadap musuh. Jarak perjalanan 1 bulan. Jarak perjalanan 1 bulan, Rasulullah masih dalam perjalanan kira-kira 1 bulan. Musuh oleh Allah sudah diberikan rasa takut bahwa Muhammad dan kaum muslimin bersiap-siap untuk menyerang kita. Allah berikan rasa takut kepada mereka semuanya. Tuh kelebihan Rasulullah yang Allah berikan kepada nabinya. Keduanya, waju'illas li al-ardu masjidan wa tahuran, dan Allah menjadikan bumi ini untukku sebagai masjid dan tempat yang suci. Akhirnya apa artinya? Boleh saja kita sholat dimanapun asal tempat tadi suci, selama belum tersebut. Mau di jalan kayaknya apa saja boleh saja. Ya, mau di sawah kayak kalau kering, kalau boleh saja. Bikin masjid dimanapun itu boleh. Berbeda dengan siapa? Umat-umat yang terdahulu, nabi-nabi yang terdahulu. Itu kan seperti itu. 2. Ketiganya, wa'wati itu jawami'al kalim, dan aku diberikan oleh Allah jawami'al kalim. Apa? Perkataannya sedikit tapi maksudnya, maknanya luas. Seperti ada hadis Nabi yang pendek, apa? Ad-dinun nasihah. Pendek. Agama adalah nasihat, tapi maknanya luar biasa luasnya. Itu namanya jawami'ul kalim. Wa uhillas li al-ghanaima, ya, wa lam tuhilla li nabiyyin kana qabli, dan dihalalkan al-ghanaimah, dan dihalalkan wahillat li al-ghanaimah, dan dihalalkan bagiku al-ghanaim atau ghanimah, harta rampasan perang. Walam tuhlil, dan tidak dihalalkan yang harta ghanimah tadi nabiyyin kana qabli, kepada seorang nabi pun sebelum aku. Pak Nabi Rasulullah, ya, ketika mereka berperang mendapatkan ghanimah itu nggak dihalalkan kepada semuanya, dan mereka bakar semuanya harta ghanimah. Yang kelimanya, wa'utitu asy-syafa'ata, dan aku diberikan oleh Allah syafaat, yaitu syafaatul uzma di hari kiamat. Dan para nabi tidak diberikan syafaatul uzma, hanya Rasulullah yang Allah berikan syafaatul uzma, dan mudah-mudahan kita semua kebagian mendapatkan syafaatul tersebut. Amin ya rabbal alamin. Khamsun lam yu'tihinna nabiyyun qabli. Nah, yang 5 tadi kata Nabi yang tidak pernah Allah berikan kepada salah seorang pun di antara nabi. Jadi ini merupakan keistimewaan, maziyah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bishaq wallahu a'lam.
Kita baca doa masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna afwaka an dhunubi wa tajawuzaka an khati'ati satraka ala qabi amali akmani mimma basarta bihi أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا فإنك المحسن إلي والمسوء إلى نفسي فيما بيني وبينك تتودد إلي بالنعم ما غناك عني وتبغض إليك بالمعاصي ما فكري إليك ولكن أقول بك فمك رجاء عليك بلك وإرشادك علي إنك أنت التواب الرحيم ونعلم شرائنا فاشكرها وأنت العالم بذنوبنا فاغفرها وأنت العالم بعيوبنا فاسترها وأنت العالم بعوائدنا فاقضها لا ترنا حيث نهيتنا ولا تبكلنا حيث أمرتنا أعزنا بالطاعة ولا تضلنا بالمعصية اشغلنا بك عمن سواك واقطع عنا كل قاطع يقطعنا عنك من نطلق وشرا وحسن عبادتك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم إن علم إنك وهو محجوب عني ولعلم أمرته نفسي فطوعت إليك أمري فتغلق رشدني اللهم إلى حب الأمور إليك وضع عندك وحمد حق لديك في خير وعافية اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وأهواني على الناس يا أرحم الراحمين أضرب أصحاب الأضرب إلى مكان إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري إن لم تكن ساخطا علي فلا أبالي ويجعل عافيتك أوسعوني وأعوذ بنور وجهك الكريم فلا تتولوا السماوات والأرض وأحرق الله الظلمات وصلوا علي أمر الدنيا والآخرة أن تحل علي غضبك أو تنزل علي سخطك فأعوذك حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معين يا رحيم يا ودود أغنني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير أغفر لي ذلك كل ودون نفسي ولا إله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Lanjutkan Ihya Ulumuddin halaman 329, 4 baris dari bawah. Bayan Zammil Ikhtiyar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa daman naf'a bi 'ulumihi wa amiddana bi asrarihi amin ya rabbal alamin. Bayan dhammil ikhtiyali wa izhari atharil kibri bil masyi wa jari thiyabi. Bayanu dhammil ikhtiyal, penjelasan tentang tercelanya sombong. Ikhtiyal, sombong atau congkak atau takabur sama. Wa izhari atharil kibri, dan menampakkan athar atau bekas kesombongan bil masyi, pada berjalan, wajar istiyab, dan menarik pakaian atau memanjangkan pakaian sampai pakaian tadi ketika kita pakai sampai ke bawah ke tangan, ya tuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yanzurullahu ila rajulin yajurru izarahu bataran
Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yanzurullahu ila rajulin, Allah tidak akan memandang dengan pandangan yang penuh dengan rahmat kepada seseorang ya juru izarahu, yang mana seseorang tadi menarikkan kainnya atau sarungnya bataran karena sombong. Makanya bagi kita, bagi laki-laki, ya tidak boleh ketika sholat kain tadi menutupi kaki kita. Tidak boleh seperti perempuan. Hukumnya makruh. Bagaimana sunnahnya? Sunnahnya sampai kedua mata kaki. Sunnahnya. Jadi nggak boleh kalau ada di antara kita yang memakai kain sarung sampai tertutup ke bawah. Soalnya tadi pejaan kurang. Pejaan nyata, begitu sholat nyata. Jangan sampai kaki tadi kelihatan. Sampai mana? Sampai kedua mata kaki. Ya, kalau perempuan lain lagi. Perempuan harus tertutup semuanya. Perempuan ini bagi laki-laki. Kita memakai gamis, ya, top, gamis sampai ke bawah, mulut ke bawah. Makruh tuh. Pejaan tak? Ya pejaan. Lepaskan sedetik, lepaskan, sekalkan. Orang yang seperti itu oleh Allah kita akan memandang dengan pandangan rahmat kepada dia, ya, hari kiamat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bainama rajulun yatabakhtaru fi burdiyati qad a'jabathu nafsuhu idza khasafa Allahu bihil arda bahwa yatajaljalu biha ila yaumil qiyamah. Bainama, sabda Rasulullah SAW, bainama rajulun, ya, ketika seorang laki-laki yatabakhtaru bi murdatihi, ya, dia berjalan dengan sombongnya, bi murdatihi, dengan burdahnya atau selendangnya, dia berjalan sambil dalam keadaan sombong. Qad a'jabathu nafsuhu, sambil dia mengagumkan atau kagum atau bangga terhadap dirinya. Idza khasafallahu bil arda, tiba-tiba Allah akan menenggelamkan dia ke mana? Ke bumi. Seperti hanya siapa? Si Qarun. Si Qarun berjalan dipakai seluruhnya perhiasannya, jalannya petenteng-petenteng sambil dia bangga kagum terhadap dirinya. Akhirnya apa? Allah menelan, ya, Allah menelan, ya, bumi menelan dia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bahwa yang kata jaljal, maka dia kata jaljal apa? Bergerak-gerak, ingin keluar lagi. Kapan? Sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat ingin keluar lagi, berteriak-berteriak, dia kapok, tidak mau lagi. Tapi hal itu tidak ada gunanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man jarra thawbahu khuyala'a la yanzurullahu ilaihi yaumal qiyamah. Siapa saja yang menarik pakaiannya atau memanjangkan pakaiannya sampai ke tanah khuyala karena sombong, tadi Allah tidak akan memandang kepadanya dengan pandangan yang penuh dengan rahmat kasih sayang sampai hari kiamat. Wa qala Zaid bin Aslam, dan telah berkata Zaid bin Aslam. Siapa ini Zaid? Itu hamba sahayanya siapa? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar punya hamba sahaya namanya Zaid bin Aslam, oleh beliau dimerdekakan menjadi dia sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakhaltu ala ibni Umar, kata Zaid bin Aslam, suatu waktu aku masuk ke rumahnya Abdullah bin Umar, ke rumahnya anaknya Sayyidina Umar. Maka siapa tuh? Majikan dia, ya. Famarra bihi Abdullah bin Waqid, maka tiba-tiba melewatinya siapa? Abdullah bin Waqid. Siapa tahu kita? Waqid adalah cucu daripada Abdullah bin Umar. Jadi Sayyidina Umar menguyut, ya, Sayyidina Umar ini cucu daripada Abdullah bin Umar. Lewatlah Abdullah bin Waqid. Wa alaihi thawbun jadidun. Abdullah bin Waqid tadi memakai pakaian yang baru. Memakai pakaian yang baru.
mungkin gamis ya yang baru, tiba-tiba si gamis tadi panjang, sedang nguyupuk, ya nguyupuk. Fasami'tuhu yaqul, maka kata Ibnu Adham, aku mendengar siapa? Abdullah tadi berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, irfa izarak, angkatlah kain kamu atau angkatlah gamis kamu, ya. Fa in Rasulullah SAW yaqul, sebenarnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yanzurullahu ila man jarra izarahu khuyala. Allah tidak akan memandang kepada seseorang, ya enggak, yang jarra, yang memanjangkan atau menarik kainnya karena apa? Khuyala, karena semata-mata sombong. Jadi kita hindari, ya. Kita pun pamannya kalau buat celana atau bagi laki-laki itu jangan sampai menutupi pakai menutupi ya. Saya sampai mata kaki saja, mata kaki. Karena kita sholat pun sholat nih, pakai celana nih. Karena kaki kita keturuban, tutupi semuanya. Mati kalkun karena makruh. Karena sampai mata kaki, sampai mata kaki. Ya, jangan terlalu panjang, cukup sampai kedua mata kaki. Ya. Warwiya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allah nasran 'aziza wa kana indallahi waliyan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin wa jannatan alladhi qadara as-samawati wal arda. Bismillahirrahmanirrahim. Nasrun min Allah قريب بشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال ابن مريم الحواريون من أنصار إلى الله وما الحواريون نحن أنصار الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك السلام المؤمن الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله خالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وأعوذ نفسي بالله تعالى من كل اسمه باليدين ويبصر بعينين ويمشي بالليل ويبس من ورم شفتين. أصدق نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما خاف وعذر من أجل وقس ويعذرني الزجار وجل ثناؤه نسأل أسماء ولا إله غيره. اللهم اجعلك في نور أعدائي وأعوذ بك من شر وغيرهم ومكرهم ومكائدهم أمنا ومن أراد بعلاوة من أجل والس يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا معيد. سبحان الله يا رب اللهم سبح سلطان ورفع مكانك تصدق بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء وبرسل الله والصالحين من عباد الله. أشهد نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اسلم بك التي لا تنام واكتبني بكتبك الذي لا يرام وارحمني بفضلك علي فلا وأنت ثقة ورجائي يا جهة المستغيثين يا درك الهالكين اكفني شر كل طارق يطلب بليل أو نهار
إلا ذلك يدعو من بعد إنك لكل شيء قدير بسم الله يهدي نفسي من كل ما يؤذي من كل حاسد الله شفاء بسم الله الرقيب اللهم رب الناس أذهب البأس اشف عند الشاب وعاف عند المعافي لا شفاء إلا شفاء لا يقام ولا ألما يا كافي يا وافي يا حميد يا كريم ارفع عني كل تعب شديد واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد واجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وطاعا من عطائك وعظا من حراستك وتائدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك بك وأسألك بيد غيرك أن تكفيني شر كل شر إنك أنت الله الخالق الأكبر صلى الله عليه وسلم تسليما طيبا مباركا فيه والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين ولكم منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ambil berkahnya Ustaz dari Terima kasih.